Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada lemas-lemas ya? Iya, Bu. Siang gini waktunya tidur. Di sini ada yang nggak masuk. Insya Allah masuk semua, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doanya dulu ya. Baik, Bu. Baik, sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Hai. Oke. Menyinggung materi kemarin, ada yang ingat nggak? Kemarin ngebahas apa sih? Kemarin Ada yang tahu? Masih ingat? fungi. Jamur. Iya, emang masih bahas ini. Cuman submaterinya apa? Masih ingat nggak? Klasifikasi jamur. Kemarin kita membahas ciri-ciri jamur. Ada yang ingat nggak apa sih ciri-ciri jamur tuh apa aja? Ada yang ingat? Lupa bersekap. Pada lupa ya. Jadi kita bahas sedikit. Ciri-ciri jamur tuh yang pertama itu dia bentuknya beragam. Kemudian dia uniseluler dan multiseluler. Kemudian termasuk organisme eukariotik. Kemudian tubuh jamurnya itu dilindungi zat kitin dan tidak memiliki klorofil. Dia bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian struktur tubuhnya berupa hifa dan terdapat miselium. Nah, kemudian kemarin tuh fungi itu dibagi menjadi 4 divisi. Apa aja sih? Ada ingat? Itu, Bu, ascomycotina, Nah, terus zygomycotina, ya, Dendromycotina, sama Basidiomycotina. Oke. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang peranan jamur dalam kehidupan. Next, Nah, di sini apa sih peranan itu? Klik ya. Lanjut yang. Nah, peranan itu adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Lanjut yang. Nah, kemudian itu peranan jamur itu dibagi menjadi 2, yaitu yang menguntungkan dan merugikan. Nah, di sini fungi atau jamur itu dapat membawa dampak menguntungkan di berbagai bidang seperti bidang pangan, industri, kedokteran, dan pertanian. Kemudian dapat juga merugikan itu karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia, juga dapat penyakit bagi tumbuhan serta juga hewan. Lanjut yang. Nah, di sini ada peranan yang menguntungkan. Ada yang mau bacain?
Ayo, ada nggak? Saya, Bu. Waduh, tapi susah. Ya, silakan baca, Ida. Peranan yang menguntungkan yang pertama ada Penicillium notatum dan Penicillium sirogenum yang digunakan untuk membuat antibiotik penisilin. Yang kedua ada Aspergillus wenti yang berperan sebagai pembuatan kecap. Dan yang ketiga ada Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus stoloniferus yang berperan dalam proses pembuatan tempe. Yang keempat ada Penicillium requerforti dan Penicillium camemberti yang berperan dalam proses pembuatan keju. Dan yang kelima ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan tape. Kemudian yang selanjutnya ada Amanita muscaria yang dapat menghasilkan racun muskarin yang dapat membunuh lalat. Kemudian ada Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti yang berperan dalam mengharumkan keju. Selanjutnya ada Nerospora crassa yang digunakan dalam pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Kemudian ada Volvariella volvacea atau jamur merang dan Agaricus yang berguna sebagai bahan makanan. Kemudian ada Auricularia polytricha yaitu jamur kuping bermanfaat sebagai bahan makanan, dan Pleurotus ostreatus atau jamur tiram yang berperan sebagai bahan makanan. Oke. Jadi di sini ada yang udah paham peranan yang menguntungkan bagi kehidupan untuk dari jamur? Paham, Bu? Maaf, masih ada yang mau ditanyain? Belum. Lanjut ya. Ya. Next, Yong. Kemudian ada peranan yang merugikan. Ada yang mau bacain lagi? Ada yang mau bacain? Fokus penyakit kulit. Yongki? Iya, Bu. Coba, Bu. Susah. Peranan yang merugikan. Musor parasiticus, penyebab penyakit kulit. Aspergillus nidulans, penyebab automycosis atau penyakit telinga. Aspergillus fumigatus, penyebab parasit pada paru-paru burung. Labawe benia, parasit pada serangga. Nectria cinnabarina, parasit pada kayu manis. Puccinia graminis, parasit pada rumput-rumputan. Ustilago virus, parasit pada padi. Ustilago maidis, parasit pada jagung. Candida albicans, penyebab penyakit pada lumut. Epidermophyton microsporum dan Tripiton. Mana tuh? Penyebab penyakit kurap. Tawa. Udah, Bu. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain dari peranan yang merugikan? Tidak, Bu. Sebenarnya masih banyak ya peranan yang menguntungkan dan merugikan itu, cuman sebagian saja dimasukkan ke sini. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar jamur ya yang menguntungkan. Di situ ada Aspergillus wenti, Saccharomyces cerevisiae, Volvariella volvacea, sama Auricularia polytricha. Coba dilihat ya gambarnya, diamati. Ini juga bentuknya beda-beda, berarti dia juga dari divisi yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh gambar jamur yang ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Sini ya.
Setelah itu lanjut yang. Nah, kemudian ada soal diskusi. Ada soal diskusi ya. Coba kita jawab bareng-bareng ya. Ya, Bu. Coba berilah contoh peranan jamur anggota zigomikota. Ada apa aja? Ada yang tahu? Zigomikota. Rhizobus arizae, Bu. Sama Orizae. parasit. Ya, bagus, benar. Selanjutnya, berilah contoh peranan jamur anggota ascomycota. Ada apa aja? Ada yang tahu? Aspergillus wenti. Penicillium. Sama Penicillium notatum. Penicillium Rhizogenum. Nah, iya, betul banget. Terus, yang soal nomor 3, berilah contoh peranan jamur anggota Basidiomycota. Ada apa aja? Amanita muscaria. Terus, Volvarella volvacea. terus, Auricularia polytricha. oke. Yang terakhir, contoh dari peranan anggota Deuteromycota. Candida albica. Tinea versicolor. Nah, betul banget. Di sini sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Paham. Nah, di sini kemudian ada yang bisa menyimpulkan materi dari hari ini? Saya, Bu. Siapa yang mau? Oke, Jimmy. Silakan, Jimmy. Nah, jadi peranan jamur itu adalah suatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang lain. Kemudian jamur-jamur yang menguntungkan ada Penicillium notatum memiliki antibiotik, kemudian Aspergillus wenti memiliki pembuatan kecap, kemudian Rhizobus orizae dalam pembuatan tempe. Nah, contoh jamur yang merugikan itu ada Mucor parasiticus yang menyebabkan penyakit kulit, kemudian memiliki penyebab penyakit telinga, kemudian Tinea versicolor penyebab penyakit panu. Iya, benar ya. Dari Jimmy tadi. Itu tadi tuh ada peranan-peranan jamur yang sudah kita bahas. Nah, jamur yang menguntungkan tadi sudah Ibu bilang, tadi itu sangat banyak sebenarnya bisa menguntungkan untuk bagi kesehatan pangan. Kemudian yang merugikan juga bisa merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini Ibu nanti akan mengirim soal evaluasi atau PR ya, bisa kalian kerjakan nanti setelah pelajaran ini. Mungkin sekarang waktunya sudah habis. Bila ada salah kata dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sudah selesai juga untuk mengikuti